Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Raka menatap keluar jendela kantornya yang sempit, matanya yang lelah namun penuh semangat memandang gedung-gedung tinggi yang menjulang. Jakarta, kota yang selalu ramai, kini terasa seperti labirin yang penuh dengan tantangan. Tapi di balik pandangannya yang tajam, ada perasaan yang tidak bisa disembunyikan, rasa syukur dan sekaligus kekhawatiran. Kantor yang ia tempati sekarang adalah hasil perjuangan panjang. Bukan dari keluarga pengusaha besar, Raka tumbuh di desa kecil di pinggiran kota yang kehidupannya sederhana. Tidak ada warisan besar yang ditinggalkan orang tuanya, hanya pelajaran tentang kerja keras dan bagaimana bertahan hidup dalam keterbatasan. Namun, sejak ia masih kecil, ada satu hal yang selalu terpatri dalam pikirannya, bahwa hidup ini bisa lebih dari sekadar bertahan hidup. Ia ingin menciptakan sesuatu yang bisa memberi dampak bagi orang banyak. Dan untuk itu, ia harus keluar dari zona nyaman dan berani menghadapi segala rintangan. Raka memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya setelah lulus dari universitas. Meskipun ia sudah mendapat pekerjaan sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil, hatinya selalu merindukan kebebasan untuk mengelola usahanya sendiri. Keputusan itu diambil dengan penuh keyakinan. Dengan sedikit tabungan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, ia memutuskan untuk pindah ke Jakarta, kota yang menurutnya penuh dengan peluang. Namun, seperti kebanyakan orang yang datang dengan impian besar, kenyataan yang dihadapi jauh lebih keras. Sesampainya di Jakarta, Raka merasa seperti seorang pemula yang harus memulai dari awal. Kota besar yang ia impikan ternyata tidak memberikan kemudahan. Ia hanya memiliki sebuah tas punggung berisi barang-barang penting dan sebuah laptop bekas yang dibelinya dengan cicilan. Tidak ada tempat tinggal yang pasti, tidak ada koneksi bisnis yang kuat, hanya ada mimpi yang besar dan tekad yang kuat. Hari-hari pertama di Jakarta penuh dengan perjuangan. Raka harus beradaptasi dengan kehidupan kota yang sibuk dan keras. Dia menyewa sebuah kamar kos yang sempit dan mulai mencari peluang bisnis yang bisa ia jalani. Tidak banyak yang bisa ia lakukan selain mencari pekerjaan paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sambil terus mencari ide usaha yang bisa ia mulai. Jika kamu tidak punya modal, setidaknya kamu harus punya kreativitas, kata seorang teman lama yang ia temui di Jakarta. Kata-kata itu menjadi dorongan bagi Raka untuk mencari cara agar bisa memulai usaha meski dengan modal terbatas. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan di Jakarta, Raka mulai berpikir untuk membuka sebuah usaha kecil-kecilan. Ia memperhatikan tren yang sedang berkembang di kalangan anak muda kota, yang gemar nongkrong di kafe dan warung kopi. Ia merasa ini adalah peluang yang tepat, meskipun tanpa pengalaman atau pengetahuan yang mendalam tentang bisnis kopi. Dengan modal yang sangat terbatas, ia menyewa sebuah tempat di gang sempit dekat dengan area perkantoran. Sebuah warung kopi sederhana, dengan meja kecil, beberapa kursi plastik, dan dinding yang dipenuhi stiker murahan. Meski tempatnya tidak strategis, Raka percaya bahwa dengan pelayanan yang ramah dan kopi yang enak, pelanggan akan datang. Namun, tidak semudah itu. Di awal-awal, usaha Raka berjalan sangat lambat. Para pelanggan jarang datang, dan bahkan ketika ada, mereka hanya membeli kopi dengan harapan bisa cepat pergi. Warung kopi yang ia buka terasa sepi dan kosong, tak banyak yang tertarik untuk duduk berlama-lama. Raka merasa putus asa. Beberapa bulan pertama terasa seperti neraka. Setiap hari ia harus bekerja sendiri, menyapu lantai, mencuci piring, membuat kopi, dan melayani pelanggan. Uang yang didapatkan hanya cukup untuk menutupi biaya sewa dan bahan baku. Kadang,
Ia bahkan harus mengutang ke teman-temannya hanya untuk membeli bahan kopi yang habis. Kadang, pelanggan datang hanya untuk membeli kopi instan atau membeli kopi satu cangkir dan lalu pergi tanpa memberi tips. Apakah ini yang disebut perjuangan? Raka sering bertanya pada dirinya sendiri. Suatu malam, setelah warung tutup, ia duduk termenung di belakang meja kecilnya. Kenapa semua terasa begitu sulit? Kadang, ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan. Perjuangan untuk bertahan hidup semakin berat. Belum lagi, ada saat-saat ketika teman-temannya mengingatkan Raka tentang pentingnya memiliki dana cadangan, namun ia hanya bisa tersenyum canggung. Sebagian besar penghasilannya digunakan untuk menutupi biaya operasional, sementara sedikit yang tersisa digunakan untuk membeli bahan-bahan kualitas yang lebih baik. Pada saat-saat seperti itu, Raka merasa hampir menyerah. Ia melihat beberapa warung kopi lain yang sudah lebih dulu buka dan memiliki pelanggan tetap. Mereka memiliki pemasaran yang lebih baik, tempat yang lebih nyaman, dan lebih banyak variasi menu. Raka merasa terasingkan, kecil di tengah-tengah persaingan yang begitu ketat. Namun, ia tidak bisa berhenti begitu saja. Meskipun setiap malam pulang dengan perasaan lelah yang luar biasa, ia tetap berusaha mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Ia mulai memikirkan strategi yang lebih baik untuk menarik perhatian pelanggan. Raka memutuskan untuk fokus pada dua hal, kualitas kopi yang ia sajikan dan pelayanan yang sangat personal. Ia tahu bahwa jika kualitas kopi tidak memuaskan, pelanggan tidak akan kembali. Begitu juga dengan pelayanan. Raka ingin pelanggan merasa seperti di rumah, dan bukan hanya sebagai konsumen yang datang dan pergi begitu saja. Momen pertama yang membawa harapan. Hingga suatu hari, ada seorang pengusaha muda yang datang ke warung kopinya. Ia adalah seorang profesional yang bekerja di sekitar daerah tersebut dan tertarik untuk mencoba kopi yang disajikan Raka. Setelah mencicipi kopi tersebut, pengusaha muda itu mengangguk puas. Rasa kopinya enak, katanya. Namun tempat ini agak kecil. Saya yakin dengan sedikit perubahan, tempat ini bisa lebih ramai. Percakapan singkat itu membawa angin segar bagi Raka. Pengusaha muda itu, yang ternyata punya banyak koneksi bisnis, menyarankan agar Raka memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan warung kopi itu lebih luas. Ia juga memberikan beberapa tips mengenai manajemen usaha dan pemasaran yang lebih efektif. Hari-hari setelahnya, Raka mulai berfokus pada hal-hal kecil yang bisa membuat perbedaan. Ia mulai aktif mempromosikan warung kopinya di media sosial. Ia menggandeng beberapa influencer lokal untuk datang dan mencicipi kopi gratis. Tak lama, perhatian orang-orang mulai tertuju pada warung kopi sederhana miliknya. Tantangan yang tak terduga. Setelah mendapatkan sedikit angin segar berkat bantuan pengusaha muda tersebut, Raka mulai merasa optimis. Warung kopi kecil yang tadinya hampir ditutup kini mulai memiliki pelanggan tetap. Ia bahkan bisa merekrut 2 karyawan untuk membantunya. Kehidupan perusahaannya sedikit membaik, dan Raka merasakan kesenangan kecil di tengah perjuangannya. Namun, seperti yang sering terjadi dalam perjalanan hidup seorang pengusaha, angin baik ini tidak bertahan lama. Beberapa bulan setelahnya, Jakarta mengalami krisis ekonomi yang cukup besar. Harga bahan baku melonjak tajam, sementara daya beli masyarakat menurun drastis. Pengeluaran bulanan yang semula bisa ditutupi dengan mudah, kini menjadi beban yang berat. Keuntungan yang tadinya mulai mengalir dengan lancar, kini kembali menyusut drastis. Warung kopi Raka yang semula mulai ramai, kembali sepi. Pembeli datang hanya sesekali, dan pendapatan yang diterima tidak cukup untuk menutupi biaya operasional. Bagaimana bisa? Baru saja ada harapan, kenapa sekarang malah semakin sulit?
Raka merutuk dalam hati. Semua rencana yang ia buat seakan sia-sia. Bahkan dengan strategi media sosial dan promosi yang ia jalankan, warung kopinya tetap saja kesulitan untuk bersaing dengan kafe-kafe besar yang sudah memiliki nama. Pada suatu malam, Raka duduk sendirian di belakang meja kecilnya. Ia menatap tagihan-tagihannya menumpuk, biaya sewa yang hampir jatuh tempo, dan karyawan yang mulai terlihat lelah. Di luar, hujan deras turun, menambah kesan sepi di malam itu. Raka merasa tak ada lagi jalan keluar. Semua usaha yang ia lakukan terasa sia-sia. Gaji karyawan yang harus dibayar, utang yang belum terbayar, dan biaya lainnya menghantuinya. Satu persatu, pelanggan yang dulu datang, kini menghilang, dan warungnya kembali terpinggirkan. Krisis yang tak terhindarkan. Raka tidak hanya berjuang dengan masalah finansial, tapi juga menghadapi tekanan psikologis yang semakin besar. Dalam pertemuan rutin dengan karyawannya, ia mulai merasakan ketegangan. Beberapa dari mereka mengeluh tentang jam kerja yang panjang, sementara yang lain merasa frustrasi dengan pendapatan yang tidak mencukupi. Bahkan, ada beberapa yang mulai meninggalkan pekerjaan karena gaji yang belum dibayar penuh. Pikirannya mulai kacau. Ia merasa sendiri, tertekan, dan bertanya-tanya apakah ia sudah membuat keputusan yang benar. Ia mencoba berbicara dengan teman-temannya yang juga menjalani bisnis serupa, tetapi kebanyakan dari mereka juga berada dalam keadaan yang hampir sama buruknya. Setiap orang sedang berjuang untuk bertahan hidup di tengah situasi yang tidak pasti. Terkadang, Raka merasa kesepian. Seringkali ia ingin menyerah, berhenti berusaha, dan memilih kembali bekerja di kantor dengan gaji tetap yang aman. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tidak bisa melakukan itu. Ia merasa, jika menyerah sekarang, maka semua usaha yang telah dilaluinya akan sia-sia. Mungkin ini memang jalan yang sulit. Tapi jika aku berhenti, aku tidak akan tahu apakah aku bisa sukses atau tidak. Raka berbicara pada dirinya sendiri saat ia terjaga di malam hari dengan pikiran penuh kecemasan. Menghadapi kehilangan dan kebangkitan. Saat merasa terpojok, datanglah sebuah kejadian yang membuka mata Raka. Suatu pagi, saat ia sedang membersihkan warungnya yang kosong, seorang pelanggan lama yang datang pada awal usahanya muncul kembali. Pelanggan itu adalah seorang pengusaha dari perusahaan besar yang pernah berbicara dengannya beberapa bulan lalu. Kali ini, pengusaha tersebut tidak hanya ingin menikmati kopi, tetapi juga memberikan tawaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kamu tahu, Raka, saya sudah perhatikan kamu cukup lama. Kamu punya semangat yang luar biasa. Saya tahu kamu sedang kesulitan, tapi saya ingin membantu, kata pengusaha itu dengan serius. Saya pikir, jika kamu bisa bertahan sedikit lebih lama, saya bisa membantumu dengan investasi kecil untuk memperbesar bisnis ini. Raka terdiam, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ada banyak hal yang terlintas dalam pikirannya. Namun, yang paling penting saat itu adalah kesempatan yang mungkin datang dari seseorang yang melihat potensi dalam dirinya. Setelah berbincang lebih lanjut, pengusaha tersebut menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan juga beberapa saran tentang pengembangan bisnis yang bisa dilakukan untuk bertahan dan berkembang lebih jauh. Dengan bantuan tersebut, Raka mulai melihat sedikit cahaya di ujung terowongan. Ia memutuskan untuk mengubah strategi bisnisnya. Ia menyadari bahwa untuk bertahan di dunia yang sangat kompetitif ini, ia harus melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik. Inovasi dalam krisis. Raka mulai mengubah konsep warung kopinya. Jika dulu ia hanya menawarkan kopi standar dengan harga yang murah, kini ia ingin memberikan pengalaman yang lebih. Ia mulai mengubah interior warung kopinya menjadi lebih nyaman dan instagramable,
dengan konsep yang lebih modern dan minimalis. Ia juga memperkenalkan berbagai menu baru, seperti kopi dengan rasa-rasa unik yang belum banyak ditemukan di pasar. Selain itu, ia mulai menawarkan layanan pemesanan online yang memungkinkan pelanggan untuk membeli kopi tanpa harus datang langsung ke tempat. Selain itu, Raka mulai melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan besar untuk menyediakan kopi di acara-acara mereka. Ia juga memperkenalkan sistem membership, di mana pelanggan tetap bisa mendapatkan diskon khusus dan keuntungan lainnya dengan menjadi member. Namun, meskipun banyak perbaikan yang dilakukan, tidak semuanya berjalan lancar. Keberhasilan yang dicapai tidak datang seketika. Ada banyak kali di mana Raka merasa ingin menyerah karena melihat hasil yang belum maksimal. Namun, kali ini, ia tidak berhenti. Ia terus mencoba berbagai hal baru, beradaptasi dengan pasar, dan belajar dari setiap kegagalan. Kebangkitan yang tertunda. Hari-hari berlalu, dan akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, ada perubahan signifikan. Pelanggan yang dulu jarang datang, kini mulai ramai kembali. Keputusan untuk berinovasi dan menghadirkan sesuatu yang berbeda mulai membuahkan hasil. Pelanggan mulai mengenal warung kopi Raka bukan hanya karena kopi yang enak, tetapi karena pengalaman yang ditawarkan. Warung kopinya menjadi tempat yang bukan hanya sekadar untuk membeli kopi, tetapi juga untuk bersosialisasi dan bekerja. Meski begitu, Raka menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Setiap hari adalah tantangan baru. Namun, kali ini ia merasa lebih siap. Ia belajar bahwa keberhasilan bukan hanya soal modal dan keberuntungan, tetapi lebih kepada ketekunan, inovasi, dan kemampuan untuk bangkit setelah setiap kegagalan. Kadang, saat kita merasa terpuruk, itu adalah saat yang paling mendekatkan kita pada kesuksesan, kata Raka kepada timnya saat mereka merayakan pencapaian kecil pertama yang berhasil mereka raih. Jika kita berhenti hanya karena merasa lelah, kita akan melewatkan kesempatan terbesar dalam hidup kita. Dan dengan semangat itu, Raka melanjutkan perjalanannya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberikan inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang, agar mereka tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan sebuah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Epilog. Cerita Raka mengajarkan kita bahwa dunia bisnis bukanlah tempat yang mudah. Penuh dengan tantangan, kegagalan, dan pengorbanan. Namun, dengan semangat yang kuat, tekad yang tak mudah patah, dan inovasi yang terus berkembang, setiap pengusaha memiliki peluang untuk bangkit dari keterpurukan.